Ya, silakan disiapkan. Ya, silakan bisa disiapkan untuk bukunya ya. Untuk minggu lalu kita sudah selesaikan di bab 4 ya. Bab 4 kita sudah selesai ya. Kita lanjut di bab 12 ya. Hari ini kita lanjut di bab 12. Silakan bisa buka di bab oke. Nah, nanti untuk PAT tidak terasa ya anak-anak ya. Kita ternyata cepat sekali. Jadi untuk besok sampai dengan hari Minggu kan kalian libur Paskah ya. Jadi Kamis Jumat libur Paskah. Tapi Sabtu Minggu tambah kalian libur kan. Libur Paskah. Setelah itu kalian punya waktu adalah 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Setelah itu kalian ada libur lagi Idul Fitri. Setelah itu langsung kalian PAT. Wow ya. Nah PAT-nya ini untuk seni budaya materinya adalah dari bab 1, 2, 3, 4 ya. Karena memang materi seni budaya sangat sedikit di buku kalian dan di sana ada 50 soal. Nah, nanti misalkan berikan kisi-kisi. Jadi materinya dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Sorry. Bab berapa berarti ya? Ini semester 2 ya. Intinya tentang ragam hias pada bahan tekstil. Jadi materinya adalah ragam hias pada bahan tekstil, ragam hias pada bahan kayu, kemudian memainkan alat musik sederhana, dan bab 12 ya, ya misralat ya. Jadi bukan bab 1 tapi mulai dari materi semester 2. Jadi ragam hias pada bahan tekstil, ragam hias pada bahan kayu, betul ya? Kemudian memainkan alat musik sederhana dan bab 12. Nah, untuk bab 4 ini kita sudah selesai ya. Minggu lalu kalian sudah latihan soal. Ini sudah kita bahas ya. Nah, sebelum kita masuk di bab 12, coba masih ingatkah? Alat musik ritmis itu yang bagaimana? Nah, ada yang masih ingat alat musik ritmis? Berfungsi memberikan irama. Contohnya, triangle, gendang, ketipung. Kalau alat musik melodis, berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Contohnya, rebab, mandolin, kemudian saluang, saron ya. Kelompok alat musik harmonis adalah alat musik yang dapat berfungsi sebagai pengiring dan juga dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Artinya bisa menyanyikan melodi utama dari lagu tersebut ya. Kemudian bisa sebagai pengiring. Oke, nah sekarang kita masuk di bab 12 ya anak-anak ya. Kita masuk di bab 12, silakan bisa dibuka di bab 12. Nah ini masih tentang alat musik juga. Hari ini kita kegiatannya adalah membuat poster yang berhubungan dengan alat musik tradisional. Nah poster ini, kita membuat poster berupa ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional. Ya, nanti misalkan buka di LMS Miss sudah siapkan ruangan tetapi masih Miss tutup. Maksudnya di hide ya, disembunyikan di hide. Oke. Bermain musik ensemble. Jadi memainkan alat musik campuran. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar kelompok alat musik ini ada alat musik ritmis, ada alat musik melodis, ada alat musik harmonis ya. Nah, di bab ini kita belajar tentang musik ensemble ya, memainkan alat musik campuran. Nah, kalian lihat nih di beberapa gambar ini adalah memainkan alat musik secara bersama-sama dan jenis alat musiknya di sini ada yang berbeda ya.
Nah, di bab ini lebih dipertegas kembali ya. Jadi di sini untuk menyajikan atau memainkan alat musik secara bersama-sama itu disebut dengan ensemble. Nah, untuk jenis-jenis alat musik, ada alat musik ritmis. Ini adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Ya, pengiring melodi pokok. Alat ini ada yang bernada dan ada yang tidak bernada. Ya, jadi ada yang bernada, ada yang tidak bernada. Dan bahkan untuk alat musik ini sebenarnya bisa dibuat ya. Mungkin di sini Miss sudah pernah cerita ya. Miss pernah membaca sebuah artikel atau menonton sebuah berita di mana orang membuat alat musik itu dari apa? Dari sayur-sayuran. Ya. Ada yang pernah dengar berita yang sama? Dia membuat alat musik itu dari sayuran dan itu menghasilkan bunyi yang sangat unik dan bisa untuk mengiringi sebuah lagu, ya. Kemudian ada alat musik melodis, ya, alat musik melodis yang membawakan melodi suatu lagu, ya, contohnya trompet, ya. Kemudian harmonika dan lain-lain. Nah, alat musik harmonis ini adalah alat musik yang bisa untuk melodi pokok suatu lagu dan juga bisa untuk mengiringi. Kalau alat musik modern contohnya adalah piano, elektron, organ, gitar ya dan lain-lain ya. Kalau alat musik tradisional tadi contohnya sampai ya. Beberapa waktu lalu Miss sudah setelkan ya permainan sampai yang video. Nah, biasanya kalau di semester 2 untuk pembelajaran yang offline ya, kalau dulu kan belum ada pandemi ya, kita belajar tentang gitar, bermain gitar. Di sini berapa orang yang bisa main gitar? Ada yang bisa main gitar? Ya, oke. Yang di rumah ada Naomi, ada Grady, siapa lagi? Oke, ya nanti kita bisa memainkan alat musik gitar di sekolah ya, tapi setelah kondisi memungkinkan. Nah, di sini setidaknya kita bisa belajar ya dari buku ya, secara teori ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa bagian-bagian gitar yang perlu kalian kenal ya. Bisa dilihat enggak ya? Terlalu kecil. Kalian bisa lihat dari buku juga ya. Di nomor 1 itu disebut dengan kepala. Jadi gitar tuh ada nih kepalanya. Kemudian nah ini kalian bisa sambil lihat ya. Jadi nomor 1 semua ini disebut kepala, 2 itu pemutar dawai. Kemudian ini untuk menstem ya, menstem gitar. Jadi kadang ada gitar yang nadanya naik turun, nah itu menggunakan pemutar dawai. Yang nomor 3 penahan dawai. Jadi biasanya dawai ini ditahan oleh bagian nomor 3 supaya tidak nempel pada kayu. Kemudian yang nomor 4 itu adalah leher. Kemudian nomor 5 garis pemisah nada atau grip. Grip. Ya, ini ada garis pemisahnya. Nah, kalau kalian tahu, gitar itu ada garis pemisahnya. Jadi ketika mau pencet nada C, nada D, nada E itu kelihatan. Tapi kalau biola itu tidak ada garis pemisahnya. Jadi menggunakan feeling ya. Makanya kenapa disebut main biola itu sulit? Karena di sana tidak ada garis pemisah. Jadi orang harus menggunakan feeling supaya tahu ini nada apa ya. Oke. Kemudian di sini yang nomor 6 ada papan jari. Nomor 7 ada bagian muka, 8 bagian samping, 9 bagian belakang. Nomor 10 itu lubang suara di mana di sana akan ada resonansi. Jadi di sini ini kalau kita main gitar, inilah resonansinya. Kemudian yang nomor 11 itu jembatan.
Nomor 12 adalah badan, itu seluruhnya bagian untuk memainkan gitar ya. Kemudian nomor 13 ini adalah senar. Jadi ada senar-senarnya. Ada yang tahu senar gitar jumlahnya berapa? 6. Oke, berapa Grady? 6. Iya, senar gitar itu jumlahnya ada 6. Ya. Nah, senar gitar kan ada yang mengatakan senar 1, senar 2, senar 3 ya. Nah, itu dihitung juga dari bawah senar 1. Ya, betul ya Grady ya, hitungnya dari bawah ya. Oke. Makanya kalau misalnya ada senar yang putus, kita beli di toko, kita tahu senar berapa gitu. Senar 1, senar 2, senar 3 gitu ya. Gitu. Nah, kalau biola biasanya biola itu 4 senar. Nah, di sana kita langsung menyebut nadanya. Biasanya senar apa? Senar E, senar A, dan seterusnya. Kalau gitar biasanya adalah senar 1, senar 2, senar 3 ya. Itu yang Miss tahu ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini ada kotak-kotak, kemudian ada hitam-hitam ya. Ini adalah akord. Jadi yang disebut dengan akord, kenapa gitar bisa mengiringi? Karena ini ada akord ya. Akord itu 3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersama-sama ya. Sehingga membentuk nada yang harmonis. Itu untuk mengiringi. Ya, jadi misalnya orang menyanyikan nadanya adalah C. Nah, di sini menggunakan akord CEG, berarti menggunakan akord C ya, dan seterusnya. Ya, nanti untuk yang lebih memperdalam gitar bisa lebih diperdalam ya, mungkin lewat les dan lain-lain ya. Oke, nah ini karena kondisinya seperti ini kita nggak bisa. Biasanya kalau kita pembelajaran di sekolah, Miss tunjukkan bagian-bagian gitar, kemudian sedikit tentang permainan gitar ya. Karena di gitar di situ ada nadanya C, D, E, F, G, A, B, C ya, karena menggunakan tangga nada diatonis, jadi terdiri dari 7 nada. Oke. Nah, di sini ada satu artikel tentang warisan budaya seni pertunjukan musik. Biasanya ada beberapa orang yang ingin memperdalam tentang musik itu sekolah, ada perguruan tinggi yang khusus mempelajari musik. Ada yang tahu? Perguruan tinggi yang khusus mempelajari musik. Di Bali ada, di Jogja ada. Itu disebut dengan ISI ya, Institut Seni Indonesia ya. Nah, itu sebuah perguruan tinggi di mana seseorang ingin semakin memperdalam musik ya. Oke. Nah, berikutnya kita mengenal seorang tokoh musik bernama Bapak Gesang. Bapak Gesang ini beliau yang menciptakan lagu Bengawan Solo. Siapa yang sudah pernah dengar lagu Bengawan Solo? Ada yang pernah dengar? Bengawan Solo. Pernah dengar? Belum pernah sama sekali. Ya, nanti Miss akan tunjukkan beberapa lagu mungkin yang kalian belum pernah dengar ya. Karena memang genre dari lagu ini adalah lagu keroncong ya. Mungkin jarang untuk diperdengarkan ya. Ini lagu Bengawan Solo. Nah, lagu Bengawan Solo ini tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga terkenal di Jepang. Dan Bapak Gesang ini sudah mendapatkan penghargaan ya. Sudah mendapatkan penghargaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, nah hari ini kita akan membuat satu poster ya anak-anak ya. Misalkan tulis di bagian chat for everyone, kita akan membuat poster yang berhubungan dengan alat musik ya. Kita buat poster, Miss sudah buat di room di LMS Tunas Daud, tetapi Miss masih hide ya. Jadi nanti Miss akan buka. Di sini adalah poster tentang ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional. Ajakan untuk melestarikan
alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Nah, kenapa kita perlu melestarikan alat musik tradisional? Nah, kalian tahu anak-anak, ada banyak alat musik tradisional yang karena tidak dilestarikan akhirnya punah, ya. Salah satunya untuk sasando dari NTT. Sasando itu zaman sekarang kalau kalian cari sasando di NTT itu sudah sangat jarang, sudah sangat sulit ditemui, ya. Tapi untung memang ada seorang yang mengembangkan sasando ini menjadi sasando elektrik, ya. Tapi itulah cara untuk melestarikan. Nah, bagaimana dengan alat musik yang lain? Ya, kalau beberapa waktu lalu Miss pernah putarkan sebuah video permainan sampai, ya, dari Kalimantan. Nah, itu adalah salah satu melestarikan alat musik tradisional. Alat musik tradisional, ya, jangan berpikir itu adalah alat musik yang kuno. Tapi berpikirlah bahwa alat musik tradisional adalah harta kekayaan warisan budaya Indonesia. Itu harus dikembangkan. Banyak beberapa artis yang membuat sebuah pertunjukan di mana di sana adalah gabungan dari alat musik modern dan alat musik tradisional. Itu salah satu cara melestarikan juga. Kemudian kalau kalian lihat di Bali ini, musik gamelan itu sangat dilestarikan. Dengan cara apa? Di Banjar-Banjar biasanya ada latihan megamel, ya, ibu-ibu atau mungkin anak-anak mudanya, ya, bapak-bapaknya, ya, itu adalah salah satu cara melestarikan. Makanya kalau kalian lihat di Bali, kebudayaan Bali itu sangat lestari, ya, dari tarian, dari musiknya, ya, dari lagu-lagunya, ya, bahkan lagu-lagunya sekarang sudah mulai berkembang, ya. Oke, tetapi bagaimana dengan yang ada di daerah lain, ya? Bahkan kadang alat musik tradisional itu justru sudah banyak ditinggalkan. Nah, hari ini kita mau buat sebuah poster tentang ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional. Oke, kalian boleh membuat poster digital, boleh poster manual, ya. Boleh digital, boleh manual. Kemudian nanti silakan dikirim di LMS Tunas Daud. Miss akan siapkan, ya. Miss akan buka di LMS, ya. Kemudian nanti kalian bisa selesaikan. Mungkin kalau yang digital lebih cepat, ya, karena kalian biasanya kan sudah terbiasa dengan hal-hal yang digital, gitu ya. Oke, tapi Miss persilakan kalau memang kalian mau buat yang manual. Ya, baik anak-anak. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Poster tentang ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional. Ya, di chat for everyone kelihatan nggak kalau yang di sekolah? Kelihatan ya di situ poster tentang ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian bisa kerjakan ya, bisa dibuat. Oke, di sana ada tertulis ya panjang sisinya sama dengan 8 cm. Yang ditanya berapa keliling dan berapa luasnya. Oke, kita tahu persegi itu sisinya pasti sama. Persegi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 nilainya sama. Keliling persegi rumusnya apa? 4 dikali S. K sama dengan 4 dikali S. Berarti 4 dikali 8 cm. 4 dikali 8? 32 cm. Jangan lupa satuannya. Luasnya. Luas sama dengan sisi berpangkat 2 atau sisi dikali sisi. Ya, atau sisi dikali sisi.
Berarti 8 cm dikali 8 cm. Sama dengan 8 dikali 8? 64 cm berpangkat 2. Karena nomor 1 sudah Miss Vivi bahas, jadi kalian mengerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Oke ya? Halaman Miss, 22. Ya, gimana Brina? di tabelnya itu bukannya nomor 1 satuannya meter. Oke, satuannya meter ya, Miss Vivi baru lihat ya. Berarti ini nanti kamu ganti ya. Oke ya, silakan kalian kerjakan nomor 2 sampai 5. Ada yang mau ditanyain lagi? Yes, ini dikumpul di LMS. Iya, nanti sebentar lagi Miss Devi akan buatkan pengumpulannya di LMS. Miss, Ya, terlihat ya. Dikumpul di LMS. Terakhir hari Minggu pukul 00 lewat 00. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Miss, Ya, gimana? ini boleh lihat buku catatan atau screenshot? Boleh. Ya. Silakan di screenshot, setelah itu kalian mungkin di share di grupnya, it's okay. Ya. Oke, yang di Zoom bisa open kamera. Kami bersyukur hari ini kami boleh beraktivitas dengan baik dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar IPS. Tolong kiranya Engkau memberkati dan menolong kami agar kami bisa memahami dengan baik apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, Miss Irma mau cek dulu ya siapa yang sudah hadir. Ada Naomi, Brina, Rena, Wina, Erika, Guswin, Valerie, Kelvin, Leo, Farney, Harrison, Grady, Kimi, Marvel, Excel, Brilia, Cesia, Kenneth, dan Amy. Udah semua ya. 14 tambah 14, 13, 14, 19, 16, 17, 19, 19. Oke, hadir semua ya. Yang dari rumah, sudahkah melihat teman-temannya? Sudahkah bertegur sapa teman-teman yang ada di kelas? Nih, Miss Irma liatin. Ada Amy. Kemudian ada Cesia dan Kenneth. Lalu ada Miss Irma jauh banget lihat ke sini ya. Di sini aja Miss Irma lihat. Brilia dan Excel. Kelihatan enggak? Marvel juga satu lagi. Oke, ini ya yang ada di kelas anak-anak. Temannya. Hai. Ini mau ngadep ke teman-temannya apa ngadep ke Miss Irma? Kameranya. Ready? Mau ngadep ke Miss Irma apa ke teman-teman? Waduh, kenapa harus saya yang ditanya ya, Miss? Ya? Kenapa harus saya yang ditanya ya, Miss? Jangan yang lain. Apa yang lain saja, Miss? Kalau disuruh pilih. Yang di kelas ada yang mau bertanya dulu tugasnya? Tidak ada. Yang dari rumah ini banyak sekali yang menonaktifkan kamera. Jangan-jangan hanya join saja. Oke, Wina.
Miss, kalau nggak pakai Word boleh Miss, sama nggak pakai format Times New Roman. Gimana Wina? Boleh nggak pakai Word sama nggak pakai format Times New Roman, Miss? Sesuai ketentuannya ya Wina ya. Di situ kan ada pilihannya. Nanti Wina pilih aja Times New Roman. Jadi harus sesuai ketentuannya Wina ya. Baik, Miss. Oke. Oh iya, ini kemarin. Kemudian Kelvin font Times New Roman itu bentuk tulisannya. Iya, bentuk tulisannya, jenis tulisannya ya Kelvin ya. Ukurannya baru 12. Ya, Kelvin ya. Udah Kelvin? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Yang dari rumah ya, Naomi? Miss, berarti kirimnya itu pakai Word ya, bukan PDF atau? Ya, pakai Word. Boleh kalau mau di PDF-in boleh. Ya, tapi kalau bisa Word aja nggak apa-apa. Sudah, Naomi, ada lagi yang lainnya? Yang mau bertanya? Ya, Wina? Miss, perlu dikasih foto gitu, Miss? Ya, diisi foto tokohnya. Ya, Wina ya. Oke. Yang lainnya, ada yang mau bertanya dulu mengenai tugas proyek IPS-nya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan mempelajari kerajaan atau kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Miss Irma akan share screen. Sebentar Miss Irma cari dulu PowerPoint-nya Miss Irma ya. Oke, sudah terlihat? Yang dari rumah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Halo, yang dari rumah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Miss. Oke. Nah, Marvel kelihatan enggak dari situ tulisannya? Kelihatan ya, jelas ya? Nah, jadi hari ini agenda kegiatan belajar hari ini kita akan mempelajari kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tepatnya kesultanan ya. Jadi kesultanan Islam yang ada di Indonesia yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Lalu Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar atau Gua Talu, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate Tidore, dan Kesultanan Banjar. Jadi sebelum Miss Irma jelaskan, silakan anak-anak buka buku paketnya, halaman 263. Nah, 5 menit saja anak-anak boleh baca dulu sekilas. Setelah itu baru Miss Irma jelaskan, kita bahas bersama. Ya, halaman 263. Ya, sudah ketemu? Emi, sudah? Sudah ya? Oke, anak-anak silahkan baca dulu 5 menit saja. Nanti jam 12 pas kita akan bahas bersama. Miss Irma akan jelaskan ya mengenai kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Silahkan anak-anak. Oke, Miss Irma akan share screen mengenai kesultanan Islam di Indonesia. Nah, ini lebih tepatnya kesultanan Islam di Indonesia, ya, karena kalau kerajaan itu kan Hindu-Buddha. Kalau sudah Islam berarti kesultanan. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Silahkan Leo, baca yang keras Leo. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Ya. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan
Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ya, jadi Kesultanan Samudra Pasai itu dikatakan berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Ya, dikatakan di sini perekonomian masyarakat Samudra Pasai itu tergantung dari kegiatan perdagangan. Kemudian dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Itu Kesultanan Samudra Pasai. Lalu kita lanjutkan Kesultanan Aceh Darussalam. Silakan Karney bacakan yang keras. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mungjah Syah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Ya, terima kasih Karney dan Leo tadi. Kesultanan Aceh itu didirikan pada tahun 1513 Masehi. Yang mendirikan adalah Sultan Ali Muqayyad Syah, itu pendirinya. Ya. Lalu Kesultanan Aceh itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Jadi ada dua yang berjasa, ada dua tokoh sejarah yang berjasa di Kesultanan Aceh. Pertama Sultan Ali Muqayyad Syah, kedua Sultan Iskandar Muda. Ya, karena kalau Sultan Ali Muqayyad Syah itu dia mendirikan Aceh. Kalau Sultan Iskandar Muda itu bisa membawa Aceh ke puncak kejayaan. Jadi ini pilihan untuk anak-anak ya. Sultan Ali Muqayyad Syah dan Sultan Iskandar Muda ini bisa jadi referensi untuk anak-anak membuat tugas proyeknya. Ya. Misalnya, Miss Irma, saya mau buat tentang Sultan Ali Muqayyad Syah biografinya, boleh, ya. Atau Sultan Iskandar Muda, silahkan. Kesultanan Aceh itu dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Ya. Itu mengenai Kesultanan Aceh. Selanjutnya Kesultanan Demak, silahkan Kelvin. Oh itu masih error sekarang. Oke, kalau begitu lanjut ke Naomi. Ya, Miss. Ya, silahkan Naomi. Yang Kesultanan Demak ya. Ya. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi sebelum oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ya, terima kasih Naomi. Kesultanan Demak itu merupakan kesultanan pertama, kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kesultanan yang pertama, kesultanan Islam yang pertama ada di Pulau Jawa itu adalah Kesultanan apa? Kesultanan Demak, ya. Nah, didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V. Jadi yang mendirikan Kesultanan Demak itu adalah namanya Raden Patah, ya. Yang merupakan keturunan Raja Brawijaya, ya, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Kemudian dikatakan kehidupan ekonomi masyarakat Demak itu sumbernya adalah selain dari pertanian, dari perdagangan juga dan dari pelayaran. Ya. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak ternyata punya peran juga sebagai pusat penyebaran agama Islam di Indonesia.
Itu Kesultanan Demak, anak-anak. Ya. Selanjutnya Kesultanan Banten. Silahkan Brina. Saya Miss. Ya, silahkan Brina. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Hajj. Ya, terima kasih Brina. Kesultanan Banten itu puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini dia juga punya peran penting dalam mencapai puncak kejayaannya Sultan Banten, Kesultanan Banten. Di tahun 1651 sampai 1682. Nah, pada masa pemerintahannya Sultan Ageng Tirtayasa ini, ya, perekonomian Banten itu semakin berkembang pesat, ya. Tapi ternyata lambat laun Kesultanan Banten ini perekonomiannya mengalami kemunduran, ya. Ternyata penyebab kemunduran perekonomian Banten adalah karena terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa itu dengan anaknya sendiri yang namanya katakanlah Sultan Hajj, ya. Nah, semenjak terjadinya perselisihan antara Sultan Ageng dengan anaknya sendiri itu, maka perekonomian Banten itu semakin mengalami kemunduran. Yang awalnya berjaya, sukses, berkembang, itu semakin lama semakin mundur karena ada perselisihan. Nah, itu mengenai Sultan Banten. Jadi, yang berjasa di Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, itu mengenai Kesultanan Banten. Selanjutnya, Kesultanan Makassar. Silahkan Kenneth, baca yang keras dari situ, Kenneth. Kelihatan? Ya, terima kasih Kenneth. Kesultanan Makassar itu awalnya terdiri dari dua kerajaan, namanya Goa dan Talo. Ya, kemudian dua kerajaan itu bergabung jadi satu. Ya, dipimpin oleh Raja Goa. Oke. Nah, Kesultanan Makassar itu dia mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ya. Jadi Sultan Hasanuddin ini berjasa terhadap Kesultanan Makassar karena beliaulah yang membawa Makassar menjadi puncak kejayaannya. Ya, Sultan Hasanuddin berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia yang bagian timur. Ya, jadi banyak sekali jasanya Sultan Hasanuddin ini terhadap Kesultanan Makassar. Ya, jadi itu anak-anak. Selanjutnya Kesultanan Mataram. Ya, lagi 3 saja. Kesultanan Mataram, silahkan Rena. Oke. Kesultanan Mataram. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Selain itu, Mataram juga menghasilkan kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan, ukir, dan lukis mengalami perkembangan.
Ya, terima kasih Rena. Kesultanan Mataram, kalau Kesultanan Mataram itu di bidang politiknya, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ya ke banyak daerah. Dikatakan di sini ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, sebagian dari Jawa Barat termasuk Banten. Nah, kalau di bidang ekonomi Mataram itu berkembang menjadi negara agraris, di mana Mataram itu menghasilkan beras. Ya, Excel ya dan Marvel. Selain beras, ternyata Mataram juga menghasilkan kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Ya, dalam bidang kebudayaan, seni bangunan, ukir, dan seni lukis, Kerajaan Mataram, Kesultanan Mataram itu mengalami perkembangan. Itu mengenai Kesultanan Mataram. Dua lagi, Kesultanan Ternate dan Tidore. Guswin. Ya. Guswin. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah, sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Akibatnya, muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Ya, terima kasih Gus Win. Nah, Kesultanan Ternate Tidore, ya, Kesultanan Ternate itu kaya akan hasil rempah-rempahnya. Rempah-rempah itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Apa kira-kira yang termasuk rempah-rempah ya? Nah, ada yang tahu? Ya, Excel? Jahe, apalagi? Emi, tahu? Rempah-rempah? Ya? Ya, contohnya. Cengkeh, ya. Brilia, tahu mungkin sama Cesia dan Marvel. Kunyit, ya. Apalagi? Kemiri, kemudian lada, ya, pala. Banyak lagi rempah-rempah. Jadi Indonesia itu terkenal kaya akan sumber daya alamnya, termasuk rempah-rempahnya. Ya, sumber daya alam yang lainnya ya kayunya, hutannya. Nah, jadi Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alamnya. Ya. Indonesia juga punya banyak ikan, punya banyak kayu, punya banyak rempah-rempah, punya banyak minyak dan sebagainya. Nah, khususnya Ternate, Kesultanan Ternate dikatakan di sini kaya akan hasil rempah-rempahnya seperti kunyit, jahe, cengkeh, merica, lada sama ya. Kemudian banyak lagi. Nah, Ternate yang punya banyak rempah-rempah itu ternyata menarik banyak pedagang yang dari luar, ya, ditauin sama pedagang dari luar. Ternate itu banyak loh rempah-rempahnya, kita berkunjung ke sana yuk. Nah, tertarik para pedagang dari luar itu sama Ternate. Nah, karena Ternate banyak punya rempah-rempah, banyak menghasilkan rempah-rempah, otomatis membuat Ternate semakin maju dan berkembang, ya. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antara kesultanan di Maluku. Ternyata karena Ternate itu mengalami kemajuan, itu menyebabkan persaingan. Ada terjadi persaingan sampai ya di Maluku. Akibatnya muncullah dua persekutuan yang bersaing, ada Uli V dan Uli Siwa. Kalau Uli V itu dipimpin oleh Ternate, kalau Uli Siwa dipimpin oleh Tidore. Ya. Oke. Nah, itu Kesultanan Ternate dan Tidore. Satu lagi Kesultanan Banjar. Silakan Grady. Ya, Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil
menghimpun kekuatan militer yang kuat hingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya, Madura, dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Ya, terima kasih Grady. Kesultanan Banjar itu mengalami masa kejayaan di awal abad ke-17 Masehi. Ya, dikatakan dalam bidang politik Kesultanan Banjar itu dia berhasil menghimpun kekuatan militer. Marvel taruh dulu HP-nya. Benar. Yang kuat hingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya atau Madura, dan Mataram. Ya. Nah, dalam bidang ekonomi, perdagangan dari Kesultanan Banjar itu mengalami kemajuan karena diketahui di sini Kesultanan Banjar itu banyak menghasilkan lada. Ya. Nah, bisa disimpulkan kalau menghasilkan rempah-rempah yang banyak itu pasti akan mengalami kemajuan, entah itu di Ternate maupun di Banjar yang menghasilkan lada. Ya. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, itulah kesultanan-kesultanan Islam, ya, kesultanan-kesultanan pada masa Islam yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di kelas ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Oke, Grady. Ada yang mau bertanya dulu anak-anak? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan dulu. Yang sudah paham, tolong berikan reaction biar Miss Irma tahu berapa orang yang kira-kira sudah mengerti, sudah paham. Oke, yang lainnya? Oke. Nah, kita akan akhiri pertemuan IPS hari ini. Tolong aktifkan dulu semua kameranya biar Miss Irma bisa lihat dulu wajah anak-anak sebelum kita tutup pelajaran IPS. Oke. Ya. Oke. Nah, Kimi, bisa aktifkan kameranya, Kimi? Kimi, bisa aktifkan kameranya? Halo, Kimi. Halo, Kimi, bisa tolong aktifkan kameranya? Oh, Kimi kok ada dua? Halo, Kimi? Dengar suara Miss Irma, Kimi? Ya, oke. Ya. Mari anak-anak, sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mempelajari hal baru, kami boleh mendapat hal baru di pelajaran IPS khususnya. Biarlah apa yang kami pelajari boleh kami pahami dengan baik dan kami mengerti dengan baik. Dan di pertemuan berikutnya, tolong kami agar kami tetap bisa belajar dengan sehat, dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami dan anak-anak yang dari sekolah akan pulang ke rumah juga. Biarlah Engkau selalu menyertai perjalanan kami sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dari rumah, ya, kita akhiri Zoom atau pembelajaran hari ini. Sampai ketemu hari Senin anak-anak. Selamat Hari Paskah bagi yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua. Dadah dulu sama teman-temannya. Bye, thank you, God bless you. Dadah. 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 Semua keluar.